Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syifa Maharani Agustin Permadi, NIM 18316111040 dari PGSD 5B. Ini adalah video pembelajaran tematik dengan teknis visit home kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Semua kan ya? Sebelumnya kita absen dulu ya. Syifa yang hadir ya. Putri, Rifki, Rizwan, hadir. Rido, hadir. Galang, hadir. Ayu. Ya, semuanya pada hadir ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa yang mau doa? Ayo kena aja. Siapa mau ayo? Ayo aja. Udah ada mati aja ya. Kita duduk, siap. Baca doa mati mulai. Selesai berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita dapat bertemu lagi untuk bertemu belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, karena pandemi seperti ini, kalian harus rajin cuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak dimanapun dan kapanpun. Nah, meskipun nih kalian sekarang belajar online, gimana perasaan kalian? Enak ya, gak bisa ketemu teman-teman kan? Ya, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan. Nah, meskipun kita belajar daring, kita harus tetap disiplin di rumah. Misalnya sebelum belajar itu bangun pagi, kemudian mandi dulu, dan gak boleh keluar kalau misalnya kita masuk sudah memulai pembelajaran oleh guru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran sudah dibuat kelompok kan ya? Kelompok 1. Kelompok 1 ini aja. Ini kelompok 2 ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Kali ini kita akan belajar tema 3 yaitu makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1. Muatannya yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik, siswa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik dan cetak beserta contohnya. Yang kedua, dengan menuliskan dan membuat poster, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Kali ini kita ada 2 materi, yaitu iklan dan gangguan organ pencernaan. Yang pertama itu ada iklan. Apa sih itu iklan? Kalian tahu apa itu iklan? Kita mulai. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Nah, selain yang dicantumkan di sini, ada juga baliho, kemudian poster yang ditempelkan biasanya pada tiang listrik atau pada mading. Kemudian iklan itu dalam bahasa formal Indonesianya disebut pariwara. Kita next. Ciri-ciri bahasa iklan. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini hanya dicantumkan 3, yaitu menggugah, informatif, persuasif, atau membujuk. Yang pertama, menggugah. Bahasa yang digunakan harus mampu mencermati apa kebutuhan konsumennya, memberikan solusi bagi konsumennya, serta memberikan perhatian bagi konsumennya. Yang kedua, ada informatif. Kata-kata yang digunakan dalam konten iklan harus jelas, komunikatif, bersahabat, dan tidak boleh bertele-tele. Nah, sebab di dalam iklan ini terdapat durasi penayangan yang harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan oleh pembuat iklan. Nah,
Misalnya dalam 30 detik atau 20 detik atau 10 detik iklan itu harus memuat apa isi iklan tersebut, apa tujuan iklan tersebut, dan tidak boleh bertele-tele sehingga memakan waktu yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga ada persuasif atau membujuk. Rangkaian kalimat yang digunakan di dalam bahasa iklan harus mampu membuat audiens yang ditargetkan merasa senang, terhibur, dan nyaman. Nah, di dalam persuasif atau membujuk ini, di dalam iklan itu tidak boleh monoton sehingga yang nonton itu merasa bosan dan tidak tertarik pada iklan tersebut. Kita next. Nah, dalam iklan ini ada jenis-jenis iklan berdasarkan medianya dan contoh iklan. Yang pertama, ada jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan yaitu ada iklan niaga. Iklan niaga merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat supaya tertarik membeli atau menggunakan produk tertentu yang diiklankan, baik itu berupa produk atau jasa. Karena itulah iklan niaga juga sering dikenal dengan istilah iklan produk. Nah, iklan niaga ini biasanya banyak sekali di televisi atau di radio, kemudian ada juga di koran. Nah, contohnya seperti iklan minuman, kemudian iklan obat-obatan, kemudian iklan jasa seperti laundry atau membutuhkan supir. Kemudian yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diiklankan. Contohnya nih seperti iklan KB, iklan pencegahan demam berdarah, dan iklan pencegahan narkoba. Nah, selain iklan layanan masyarakat yang tersebut, nih, apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sekali iklan layanan masyarakat yang menggembar-gemborkan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Banyak sekali ditemukan baik di televisi maupun di radio atau di media sosial. Nah, iklan niaga contohnya seperti ini, iklan kopi Good Day. Kemudian iklan layanan masyarakat, nah seperti yang tadi dijelaskan tentang virus COVID-19. Baik, kita lanjut ke iklan berdasarkan medianya. Iklan berdasarkan medianya yaitu ada media cetak. Nah, iklan ini dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak. Nah, wujud iklan ini dapat ditemukan di koran, majalah, baliho, poster, stiker, dan lain-lain berdasarkan ruang dan ukurannya. Seperti ini. Ini terdapat pada koran biasanya. Nah, kemudian ada media elektronik. Nah, di dalam media elektronik ini terdapat dua, ada iklan televisi dan iklan radio. Iklan televisi memiliki karakteristik memiliki suara, gambar, dan gerak. Nah, iklan televisi ini selain di televisi juga ada di YouTube biasanya. Sebelum memulai konten, kalian pasti suka kan menonton YouTube. Nah, sebelum kontennya dimulai biasanya suka ada iklan, baik itu di awal konten atau di tengah-tengah konten. Kemudian yang kedua iklan radio yang hanya bisa didengarkan melalui audio atau suara. Suara itu bisa berupa suara manusia yang teratur, musik, perpaduan suara-suara yang teratur menggunakan ritme dan harmonis. Nah, di iklan radio ini biasanya ada orang yang ngomong kemudian diiringi dengan musik agar tidak sepi isi iklan tersebut, agar menarik juga didengar. Contoh iklan di televisi seperti ini. Kita back. Kemudian ada contoh-contoh iklan nih. Nah, seperti ini yang ada di televisi, iklan larutan. Kemudian ini yang di baliho yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan nih. Kemudian ini iklan yang terdapat di koran, termasuk ke dalam media cetak. Ini juga termasuk ke dalam iklan niaga juga nih, karena menjual mobil. Kemudian ini nih ada iklan layanan masyarakat, termasuk ke dalam biasanya iklan
elektronik juga bisa, kemudian di koran juga ada. Kemudian ini iklan niaga dan ini juga iklan niaga. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi kedua, kita ada penugasan dulu nih. Nah, penugasannya yaitu isilah tabel yang sudah guru sediakan. Kalau misalnya kalian belum menerima lembar kerjanya, kalian bisa membuat tabel ini sendiri ya. Nah, sekarang kalian menjelaskan apa yang telah kalian diskusikan dan tulis. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Nah, setelah mengerjakan dan mempresentasikannya, kita lanjut ke materi kedua yuk. Kita back home. Nah, di sini ada materi kedua yaitu dari muatan IPA tentang gangguan organ pencernaan. Kita mulai. Nah, apa sih gangguan sistem atau organ pencernaan? Nah, kalian tahu tidak? Nah, gangguan sistem pencernaan disebabkan karena makanan yang tidak sehat atau sembarangan, kemudian infeksi bakteri, kurangnya berolahraga. Nah, gangguan ini atau penyakit ini terjadi pada organ pencernaan dari mulut hingga ke anus. Kita mulai. Nah, di sini ada 6 gangguan sistem pencernaan, yaitu ada diare, sembelit, MAG, gastritis, usus buntu, dan ambeien. Nah, selain ke-6 ini, ada juga penyakit organ pencernaan yaitu sariawan, sakit tenggorokan atau panas dalam, muntaber, bantu empedu, hepatitis, dan lain-lain. Kita mulai yang pertama, yaitu diare. Nah, apa sih diare itu? Diare adalah keadaan buang air besar atau BAB yang terjadi terlalu sering dengan feses yang encer atau banyak mengandung air. Nah, diare ini biasanya itu disebut mencret. Nah, gejalanya itu yaitu mual, sakit perut, perut kembung, dehidrasi, demam, buang air besar berkali-kali, dan tekstur fesesnya itu encer. Penyebabnya yaitu alergi makanan, virus, infeksi bakteri, dan penyakit usus. Nah, penyebabnya itu selain yang ketiga ini, kita tuh suka makan pedas terlalu sering, makan makanan asam juga. Nah, sebaiknya dikurangi ya, agar tidak terjadi diare. Cara mencegah dan penyembuhannya yaitu minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat, mendapatkan cairan infus di rumah sakit atau resep antibiotik dari dokter jika diarenya itu semakin parah. Nah, yang kedua yaitu sembelit. Nah, apa sih sembelit itu? Sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan BAB yang lambat. Keadaan ini terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan sehingga feses menjadi kering dan keras. Nah, gejalanya itu yaitu kurang minum, kurang makan makanan yang mengandung serat, tidak membiasakan diri BAB setiap hari, faktor usia, kemudian kekurangan aktivitas fisik, kehamilan, dan stres. Nah, untuk menghindari sembelit ini, kita harus rutin BAB maksimal itu 3 kali sehari. Normalnya itu setiap hari ya. Cara mencegah dan penyembuhannya yaitu minum banyak air putih, makan buah pepaya untuk melancarkan sembelit, dan makan makanan yang mengandung serat. Yang ketiga yaitu ada MAG. Sakit MAG atau tukak lambung adalah luka yang terjadi pada lapisan lambung atau usus 12 jari. Gejalanya itu yaitu kembung, mual, muntah-muntah, dan kurang nafsu makan, mengalami pegal-pegal di punggung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Gejala tersebut dapat terjadi 2-3 jam setelah makan atau terjadi pada malam hari saat perut kosong.
Penyebabnya yaitu telat makan, makan makanan yang pedas dan asam, infeksi virus. Nah, oleh karena itu kita gak boleh telat makan nih, kita harus rutin sarapan, kemudian makan siang tepat waktu, makan malam tepat waktu, dan ingat, setelah makan tidak boleh tidur, karena itu bisa menimbun lemak dan menyebabkan penyakit lain. Nah, cara mencegah dan penyembuhan yaitu makan teratur, tidak banyak makan makanan asin dan pedas atau asam juga. Nah, minum obat antacid jika mak ringan atau obat mak lain seperti yang ada di iklan televisi tadi tuh. Ada Promah, kemudian apa lagi? Nah, jika mak berat harus minum antibiotik dengan resep dokter. Yang keempat yaitu ada gastritis. Nah, gastritis, tahu gak nih gastritis itu apa? Nah, gastritis atau radang pada dinding lambung merupakan peradangan yang terjadi pada membran mukus yang melapisi lambung. Nah, hampir sama juga dengan mah, gastritis ini terjadi pada lambung. Hanya saja gastritis itu adalah radang dinding lambung. Gejalanya itu kesulitan bernafas, feses berwarna hitam bercampur darah, sakit kepala, rasa tidak nyaman di perut bagian atas karena asam lambung yang naik. Kemudian nih, cara mencegah dan penyembuhan. Mengurangi makan makanan pedas, asam, dan mengandung gas, kurangi minum kopi, teh, dan minuman bersoda. Nah, kalian suka minuman bersoda kan? Nah, harap dikurangi ya agar tidak terjadi gastritis. Kemudian pengobatan gastritis itu tergantung pada penyebabnya. Contoh nih, gastritis yang disebabkan oleh bakteri bisa diobati dengan obat-obatan antibiotik. Sementara radang dinding lambung ini bisa dicegah dengan menjauhi berbagai faktor penyebab penyakit ini, seperti menjaga pola makan yang sehat dan seimbang serta menjauhi alkohol. Kemudian yang kelima yaitu usus buntu. Nah, usus buntu kalian pasti sering dengar kan usus buntu itu apa? Nah, radang usus buntu atau apenditis adalah penyakit pencernaan yang ditandai dengan peradangan pada appendix atau usus buntu. Gejalanya itu nyeri perut di bagian atas atau sekitar pusar, nyeri pada sisi kanan bawah perut, tidak nafsu makan, mual, muntah, demam, sembelit, susah kentut. Cara mencegah dan penyembuhannya yaitu makan makanan berserat, makan dengan tenang nih, gak boleh terburu-buru kalau makan. Makan makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt, tempe, keju. Nah, keju itu tidak semua mengandung probiotik, hanya keju-keju tertentu saja. Nah, selain itu, jika usus buntunya itu sudah parah, nah kita harus operasi usus buntu. Nah, yang terakhir itu ada ambeien. Nah, wasir atau ambeien adalah peradangan pembuluh darah di ujung saluran pencernaan atau di anus. Penyakit ini bisa menyebabkan rasa sakit atau gatal. Gejala atau penyebabnya yaitu sembelit kronis, sembelit yang sudah parah sekali. Kemudian diare, kemudian mengejan terlalu keras saat BAB dan kurang serat dalam makanan. Nah, cara mencegah dan penyembuhannya yaitu makan lebih banyak serat, minum banyak air, dan rutin berolahraga. Kemudian nih, untuk mencegahnya itu bisa memakai krim dan supositoria yang dijual bebas dapat meredakan gejala wasir sementara, dan juga jika wasirnya itu sudah parah, kita harus melakukan pembedahan. Nah, materi gangguan organ pencernaan sudah selesai. Nah, kita ke home lagi ya. Nah, di sini ada penugasan. Nah, tugas yang pertama kita buka yaitu membuat mind maps. Nah, tugas yang pertama yaitu membuat mind maps atau peta pikiran yang sudah disediakan oleh guru tentang macam-macam gangguan organ pencernaan manusia. Nah, isi lembar tersebut dengan baik dan lengkap berdasarkan penyakit yang kamu ketahui. Sudah selesai pelajarannya? Sudah. Nah, sekarang kalian mempresentasikan per kelompok ya. Siapa dulu nih, kelompok 1 apa kelompok 2? Diare ada
Nah, setelah mengerjakan dan mempresentasikan, kita lanjut ke penugasan yang kedua, yaitu membuat poster. Nah, tugas yang kedua ini itu membuat poster. Temanya bisa kalian pilih, yaitu yang pertama, salah satu jenis gangguan pada organ pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Kalian pilih salah satu ya. Buat posternya ya. Pelajaran hari ini udah selesai. Nah, tadi kalian udah belajar apa aja? Iklan dan pencernaan tubuh. Nah, setelah kalian mempelajari tentang iklan, kalian membuat kesimpulan tentang tadi yang dijelaskan oleh Ibu apa? Tadi iklan? Iklan adalah berita atau pesan untuk membentuk dan menolong orang yang tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian ada bahasa iklan apa tadi? Ada 3. Menggugah, Informatif dan persuasif. Persuasif atau membujuk. Nah, terus tadi tuh jenis iklan tuh ada apa aja? Tadi iklan niaga dan iklan masyarakat. Kemudian tadi berdasarkan medianya ada apa aja? media cetak, dan media elektronik. Media elektronik itu ada 2 tadi apa? Iklan televisi dan radio. Nah, contoh-contohnya tadi kalian bisa menyebutkan yang pernah kalian tonton yang paling menarik. Beng beng, Terus apa lagi? Oreo, Terus? kopi. Ya. Kemudian tadi contoh-contoh gangguan sistem pencernaan kalian sebutkan apa aja? Diare, menjelit, gastritis, usus buntu, dan diare. Nah, selain yang tadi disebutkan ada apa? Sariawan, kembung, terus ya batuk pilek itu juga termasuk ke dalam gangguan sistem pencernaan. Nah, setelah itu pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Baik, sekarang kalian berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang. Silakan dipimpin oleh siapa? Hidup lagi. Hidup Aldebaran. Ya, siap. Baca doa di dalam hati, mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah datang pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.